Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang wahyu ilahi. Dalam pemaparan kajian ini saya akan membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian wahyu, sumber asal wahyu, cara turun dan tujuan wahyu diturunkan. Kemudian yang selanjutnya adalah berkenaan dengan esensi dan kesempurnaan wahyu syariat. Hadirin sekalian, kita akan mulai dari pengertian tentang wahyu secara etimologi. Wahyu berasal dari serapan bahasa Arab, yakni waha, yang berarti memberi wangsit, mengungkap atau memberi inspirasi. Barangkali dalam teologi orang-orang Jawa, wangsit sudah bukan merupakan hal asing, yakni petunjuk dari yang maha gaib. Kemudian wahyu juga diartikan sebagai mengungkap, karena memang ada beberapa hal yang belum tersingkap dan kemudian berdasarkan pertolongan wahyu dari Allah Ta'ala, hal-hal yang bersifat gaib itu kemudian menjadi terungkap. Dan yang terakhir diartikan sebagai memberi inspirasi. Ada ide-ide baru yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diresapkan ke dalam hati sanubari seseorang. Nah, kemudian yang selanjutnya, pengertian wahyu secara terminologi Islam. Wahyu diartikan sebagai kalam atau perkataan yang diturunkan kepada seluruh makhluknya, makhluk Allah Ta'ala, dengan perantaraan malaikat Jibril, atau secara langsung. Jadi wahyu adalah kata benda, kata kerjanya adalah auha atau yuhi, yang berarti pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Hal yang senada juga disampaikan oleh Mufradat fi Gharibil Quran, bahwa wahyu itu adalah sebagai isyarat yang cepat, ya. Nah, ini pengertian wahyu baik dari sisi etimologi maupun sisi terminologi. Selanjutnya kita akan mengetahui sebetulnya dari mana mata air sumber wahyu ini berasal. Nah, di dalam Islam kita wajib, ya, mengetahui sifat-sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Disebutkan ada 20 sifat yang wajib adanya bagi Allah Ta'ala. Salah satu di antara sifat itu adalah al-mutakalim, ya. Di al-mutakalim adalah artinya yang maha berbicara. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat yang maha berbicara, maka dari sinilah sumber adanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba terpilihnya. Nah, selanjutnya, karena Allah Ta'ala ini maha berbicara, tentu kemudian kita bertanya, bagaimana cara Allah Ta'ala berbicara kepada hambanya? Nah, di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang akan saya bacakan di sini, kita mengetahui ada beberapa cara Allah Ta'ala berkomunikasi dengan hambanya. Di antaranya adalah di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makana li basharin ayyukallimahullahu ila wahyan aw miwara'i hijabin
au yursila rasulan fayuhiya biiznihi mayyasha innahu aliyun hakim, yang artinya adalah, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan yang pertama perantaraan wahyu, atau miwaroi hijabin dari balik tabir, atau dengan au yursila rasula mengutus utusan. Di sini bisa malaikat, bisa seorang nabi, ya, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Inti dari ayat ini kita dapat pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 cara berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Cara yang pertama adalah berfirman secara langsung, tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada hambanya di balik tabir, dari balik tabir. Ini bisa melalui mimpi atau ru'ya, bisa melalui kasyaf, bisa melalui ilham. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala mengutus utusannya. Ya, inilah 3 cara Allah Ta'ala berbicara, bermukhotabah, bermukalamah dengan hamba-hambanya. Nah, selanjutnya apa tujuan daripada wahyu itu? Nah, dapat kita ketahui di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan wahyu itu sebagai air yang turun dari langit. Dia berfirman, dan dialah yang menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu kami menghidupkan negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dibangkitkan. Jadi berdasarkan ayat ini, turunnya wahyu adalah untuk menghidupkan kerohanian manusia yang kering, sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mengetahui siapa saja penerima wahyu. Berdasarkan penelaahan ayat-ayat suci Al-Quran, saya dapat menyimpulkan ada 5 kelompok yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah langit dan bumi. Yang kedua binatang. Yang ketiga malaikat-malaikat Allah. Yang keempat manusia biasa, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kelima adalah para nabi dan rasul. Satu persatu dari kelima penerima wahyu ini berdasarkan Al-Quran akan saya utarakan ke hadapan hadirin sekalian. Yang pertama, Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, kemudian dia mengarahkan perhatian ke langit ketika itu masih merupakan asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua dengan rela ataupun terpaksa. Keduanya menjawab, kami berdua datang dengan rela. Maka dia menciptakan 7 langit dan dalam 2 hari. Dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit tugas-tugasnya. Dan kami menghiasi langit dari yang maha perkasa, maha mengetahui. Ini di dalam surah Hamim As-Sajdah ayat ke-11 dan ke-12. Jadi jelas sekali, ya, langit dan bumi pun menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Dalam hal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka berkenaan dengan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya juga di dalam surah Az-Zilzal didapati bahwa inna rabbaka auhalaha, ya. Jadi karena sesungguhnya Tuhan engkau
telah mewahyukan kepadanya. Ini yang dimaksud adalah bumi ya. Berikutnya adalah dari kelompok binatang. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl, dan telah mewahyukan Tuhan engkau kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung dan di pohon-pohon dan di tempat-tempat apa yang manusia bangun. Kemudian makanlah dari segala buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhan engkau yang dimudahkan bagimu. Keluar dari perutnya minuman beraneka warnanya, di dalamnya ada obat penyembuh bagi manusia. Sesungguhnya dalam yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Jelas sekali hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata wahyu ya, di sini juga digunakan kepada binatang. Tentu saja kita sebagai makhluk yang berakal akan merinci bahwa wahyu yang dimaksud adalah naluri sang lebah untuk membangun sarang-sarang yang disebutkan di beberapa tempat tadi. Kemudian atas perintah Allah Ta'ala, dengan peralatan yang ada di dalam tubuh lebah, dengan peralatan atau mekanisme yang ada di tubuh lebah itu, maka ia dapat memproduksi minuman madu ya, yang dapat menyembuhkan atau sebagai obat bagi manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga yang menerima wahyu adalah malaikat. Ya, keterangannya di dalam surah Al-Anfal ayat ke-12. Allah Ta'ala berfirman, ketika Tuhan engkau mewahyukan kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku beserta kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Aku akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang ingkar. Maka pukullah pada leher mereka dan pukullah pada tiap ruas jari mereka. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata wahyu, ya, mewahyukan kepada para malaikat untuk meneguhkan iman orang-orang, hati orang-orang yang beriman, dan juga untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang yang ingkar. Nah, selanjutnya yang keempat, ini di dalam hal ini ya, semua manusia dapat menerima wahyu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Keterangannya ada di dalam surah Al-Maidah ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika aku mewahyukan kepada Hawari, berimanlah kepadaku dan kepada Rasul-Rasulku. Berkata mereka, kami telah beriman, dan saksikanlah bahwa kami orang-orang yang berserah diri. Hawari yang disebutkan dalam ayat ini adalah para pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, tentu saja Hawari di sini ya ada laki-laki dan perempuan. Artinya manusia biasa itu dapat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang diterima para Hawari adalah untuk beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7, ya, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Ummi Musa ya, untuk bagaimana caranya bisa menyelamatkan bayi Nabi Isa alaihissalam dari kekejaman Fir'aun. Nah, ini memperjelas bahwa manusia biasa, ya, ibunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu dapat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang sering kita fahami bersama-sama bahwa Nabi dan Rasul adalah penerima wahyu. Nah, hal ini sangat jelas, sangat umum kita fahami, akan tetapi sebelum-sebelumnya dari keempat kategori penerima wahyu tadi kita dapat mengetahui ya bahwa tidak hanya Nabi dan Rasul yang dapat menerima wahyu. Nah, keterangan tentang Nabi menerima wahyu ada dalam surah An-Nisa ayat yang ke-163. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya
kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Dan telah kami wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan keturunannya, dan Isa dan Ayub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman, dan telah kami berikan Zabur kepada Daud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa selain wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada kita, kepada Nabi Muhammad juga, bahwa kepada nabi-nabi sebelumnya berlakulah sunatullah seperti ini, yakni Allah Ta'ala memberikan wahyu, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada nabi-nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah contoh wahyu di mana Allah Ta'ala berbicara langsung tanpa melalui perantara malaikat. Ini adalah perintah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan kami mewahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkat engkau. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa-apa yang disihir oleh mereka. Ini dalam surah Al-A'raf ayat ke-118. Hadirin yang dimuliakan, jelas sekali apa yang saya terangkan, kelima kelompok hamba-hamba Allah Ta'ala atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menerima wahyu bukan berdasarkan pemikiran saya secara pribadi, tetapi berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disebutkan tadi sebagai pendukung dari siapa saja yang dapat menerima wahyu. Selanjutnya, sebagai kata kunci dari yang saya sampaikan dan ini perlu kita camkan, apa sebetulnya esensi dari wahyu? Nah, untuk mengetahui hal ini, kita akan coba membaca satu ayat Al-Quran ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ya, ayat ke-52, dan demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau firman ini dengan perintah kami. Engkau tidak mengetahui apa kitab itu dan tidak pula apa iman itu. Akan tetapi kami telah menjadikan wahyu itu nur, dan dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau pasti akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan, jelas sekali diutarakan oleh ayat ini bahwa wahyu itu adalah nur yang dengan itu Allah Ta'ala memberi petunjuk. Artinya, wahyu yang bersumber dari sifat al-mutakalim Allah Ta'ala sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia di setiap masa dan di setiap zaman akan tetap ada. Sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin bisu, dan sebagai bukti bahwa wahyu itu adalah memberi petunjuk kepada manusia di level manapun, di zaman manapun. Oleh karena itu, wahyu akan tetap ada sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan memahami secara lebih spesifik. Tadi disebutkan bahwa wahyu itu akan tetap ada. Akan tetapi yang perlu juga menjadi batasan agar kita tidak ngelantur ya kemana-mana, maka kita perlu memahami ya, bahwa kesempurnaan wahyu syariat itu telah berakhir dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Wahyu dalam bentuk Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW berisi syariat yang sempurna. Ya, karena itu Allah tidak akan menurunkan lagi wahyu syariat yang lain, baik yang merubah atau menggantinya, karena kesempurnaan syariat Islam ditegaskan Allah Ta'ala sendiri di
di dalam ayat berikut. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Saya kira ini bisa menjadi batasan yang memberikan gambaran kepada kita bahwa petunjuk Allah Ta'ala itu memang tidak akan terputus, akan tetapi wahyu yang berupa syariat telah sempurna dengan hadirnya Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira inilah kunci-kunci dari bagian yang pertama yang bisa saya sampaikan, esensi wahyu dan kesempurnaan syariat Islam. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.